Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun nikah dalam Islam. Dalam Islam terdapat 5 rukun nikah yang telah disepakati oleh para ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah. Berikut adalah 5 rukun nikah dalam Islam. Pertama, terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Kedua, calon pengantin perempuan harus memiliki wali nikah. Ketiga, pernikahan dihadiri orang tua atau saksi laki-laki untuk menyaksikan sah dan tidaknya pernikahan. Keempat, diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau mewakilinya. Kelima, diucapkannya ijab kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Selain rukun nikah, pernikahan dalam Islam juga harus memenuhi syarat-syarat nikah yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah syarat nikah yang wajib diikuti dalam Islam. 1. Kedua calon pengantin beragama Islam. Syarat pertama nikah adalah calon suami dan istri harus memeluk agama Islam. Syarat ini bersifat mutlak karena akan dianggap tidak sah jika seorang muslim menikah non muslim dengan tata cara ijab kabul Islam. 2. Tidak menikah dengan mahram. Calon suami dan istri harus tidak memiliki hubungan darah, bukan merupakan saudara, sepersusuan atau mahram. Oleh karena itu, sebelum menikah perlu menelusuri pasangan yang akan menikahi. Misalnya, suatu kecil dibesarkan dan disusui oleh ibu asuh yang sama. Hal ini tergolong mahram sehingga haram untuk dinikahi. 3. Wali nikah laki-laki. Sebuah pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah laki-laki, tidak boleh perempuan. Hal ini merujuk pada hadis dari Abu Hurairah. Dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, perempuan tidak boleh menikahi atau menjadi wali terhadap perempuan dan tidak boleh menikahi dirinya. Wali nikah mempelai perempuan yang utama adalah ayah kandung. Namun jika ayah dari mempelai perempuan semengat, maka bisa diwakili oleh lelaki dari jalur ayah, seperti kakek buyut, saudara laki-laki, seayah, seibu, paman, dan seterusnya berdasarkan urutan nasab. Syarat nikah selanjutnya adalah terdapat minimal 2 orang saksi laki-laki yang menghadiri ijab kabul. Saksi bisa terdiri dari 1 orang dari wali mempelai perempuan dan 1 orang dari wali mempelai laki-laki. Selain itu, seorang saksi harus beragama Islam, dewasa dan dapat mengerti maksud akad. 5. Sedang tidak ihram atau berhaji. Hal ini juga ditegaskan seorang ulama bermazhab Syafi'i dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang menyebut salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan. Kedelapan, dari 10 perkara yang dilarang dilakukan ketika ihram yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain menjadi wali. Bukan paksaan. Syarat nikah terakhir yang tak kalah penting adalah pernikahan bukan merupakan paksaan. Telah mendapatkan ridho dari masing-masing pihak dan murni merupakan keinginan kedua mempelai. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah RA. Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga diajak musyawarah atau dimintai pendapat. Dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari 5136, Muslim 3458. Pernikahan menurut pandangan Islam menghabiskan hidup dan menua bersama kekasih idaman. Bisa dikatakan sebagai suatu impian bagi setiap orang, sehingga sudah banyak yang melakukan pernikahan. Oleh karena itu, hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan, yang dimana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Terlebih lagi, suatu pernikahan akan lebih bahagia ketika memiliki si buah hati. Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah, secara agama, dan hukuman negara. Dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologi laki-laki dan perempuan saja. Tapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian, lahir dan batin, nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Di
Tidak hanya itu, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membantu keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan mengampiri. Setiap terlaksananya suatu pernikahan pasti berdasarkan perkembangan zaman dan perkembangan budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat sederhana akan berbeda dengan masyarakat maju. Masyarakat sederhana biasanya akan menyelenggarakan pernikahan dengan budaya pernikahan yang sederhana dan tertutup. Sementara itu, masyarakat yang lebih modern, maju, umumnya menyelenggarakan pernikahan dilakukan dengan budaya yang modern dan terbuka. Pada dasarnya, tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis agar bisa hidup bersama dan menua bersama. Tetapi ada beberapa tujuan pernikahan lainnya di dalam agama Islam. Ada beberapa tujuan pernikahan yang perlu dimengerti dan dipahami bagi umat muslim agar pernikahan bisa memberikan kebahagiaan sekaligus pahala karena sudah melaksanakan ibadah. Hukum nikah. Hukum menikah tergantung keadaan dan niat pelaku. Kendali hukum asal menikah menurut mayoritas pendapat ulama adalah sunnah atau anjuran. Namun jika ditinjau berdasarkan keadaan dan niat pelaku, maka hukum nikah terbagi kepada 5 macam, yaitu wajib, sunnah dilakukan, lebih baik ditinggalkan, makruh, dan haram. Penjelasan masing-masing hukum dapat dilihat dalam deskripsi tersebut. Yang berikutnya, wajib menikah. Hukum nikah yang pertama adalah wajib. Kewajiban nikah diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah dan punya keinginan untuk menyalurkan gairah seksualnya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemampuan menikah maksudnya mampu untuk memberikan nafkah yang terdiri dari mahar, sandang, pangan, dan papan. Jika seseorang berada pada posisi ini, maka ia wajib menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya yaitu sunnah menikah. Hukum nikah yang kedua adalah sunnah. Kesunahan nikah yang diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, mau dan punya keinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas, namun tidak sampai pada taraf yang dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Jika seseorang berada pada posisi ini, maka ia disunahkan untuk segera menikah. Hukum nikah yang ketiga adalah lebih baik ditinggalkan. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkeinginan untuk menyalurkan gairah seksualitas namun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi. Orang yang berada pada posisi ini sebaiknya menunda keinginan menikah hingga ia mampu. Adapun gairah seksualitasnya bisa dikurangi dengan berpuasa atau berolahraga dengan rutin. Makruh menikah. Hukum menikah yang keempat adalah makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memang tidak menginginkan nikah, entah karena perbuatannya demikian ataupun karena suatu penyakit. Pada saat yang sama, ia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan ia tidak dapat menunaikan
hak dan kewajibannya dalam pernikahan, atau bahkan malah dapat merugikan pasangannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Haram menikah. Hukum menikah yang kelima adalah haram. Keharaman nikah berlaku bagi orang yang menikah dengan tujuan menyakiti atau tujuan-tujuan lain yang melanggar ketentuan agama. Misalnya, jika ada orang yang berkeinginan kuat berniat untuk menyakiti dan menyiksa pasangan dalam pernikahan, maka ia diharamkan untuk menikah. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa hukum menikah tergantung keadaan dan niat pelaku calon pengantin. Keadaan dan niat ini dapat ditinjau dan diresapi oleh masing-masing individu. Dalam konteks Indonesia, kemampuan untuk menikah ini biasanya dimiliki setelah menamatkan SMA dan mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harian. Usia kisaran 19 sampai 25 tahun. Terakhir, berkenaan dengan ragam hukum menikah, sebaiknya orang tua memperhatikan situasi dan kondisi anak-anaknya yang hendak menikah, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Pada hakikatnya, menikah adalah sebuah ibadah yang di dalamnya terhadap hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kemampuan diri, baik secara fisik maupun psikis, mutlak diperlukan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan wallahu a'lam.